Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Memohon perlindungan kepadanya dari keburukan apa yang kita lakukan, baik yang belum terjadi ataupun sudah terjadi, baik itu masih dalam berupa niat. Itulah yang diucapkan tadi. Na'udzubillahi min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita yang masih ada di dalam hati, yang masih berupa niat melakukan keburukan. Semoga Allah lindungi kita untuk tidak melakukannya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Hidayah, petunjuk hanyalah di tangan Allah. Siapa yang diberi petunjuk maka tidak akan ada yang mampu membuat dia sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapapun yang Allah bikin sesat tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Kita bisa melakukan ketaatan dan amal soleh satu-satunya karena memang petunjuk Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena keilmuan kita. Kita bisa melakukan amal soleh, bukan, tapi murni itu Allah yang bimbing kita. Dan itulah kenapa kita disuruh untuk meminta petunjuk berapa kali? 17 kali. 17 rakaat setiap hari kita harus membaca ihdinas siratal mustaqim. Kalau enggak baca ini enggak sah sholatnya. Berarti kita disuruh minta petunjuk sampai 17 kali setiap hari. Karena kita enggak bisa melakukan amal soleh kecuali Allah kasih petunjuk. Allah yang bimbing kita, bukan karena kita lebih hebat, kita mampu, oh aku bisa melakukan amal soleh ini karena aku. Bukan. Kalau sampai berpikir seperti itu berarti belum memahami maksud alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya muji Allah. Saya bisa melakukan ini ya karena Allah, bukan karena saya. Alhamdulillah. Itulah maksud dari ucapan alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada nabinya Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang menempuh jalannya. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang mulia ini kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Mawa'idh, artinya kumpulan nasihat. Kumpulan nasihat, karena agama ini adalah nasihat. Inti dari agama Islam ya nasihat. Kalau terus menerus menolak nasihat, ya berarti berusaha menolak inti ajaran Islam. Inti dari ajaran Islam nasihat. Kumpulan petuah ini diambil dari kitab-kitab Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya yang meninggal tahun 280 Hijriyah, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pembahasan kita masuk di bab yang ke-9 tentang taubat. Beliau memulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh beliau sendiri dan juga ada yang versinya Imam Ahmad dalam musnadnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Hati-hati kamu dari dosa-dosa yang diremehkan, dianggap kecil. Waspadalah kamu dari dosa-dosa yang dianggap kecil, dianggap remeh. Kenapa seperti itu? Rasulullah menjelaskan, fa innama mathalu muhaqqaratid dzunub kamathali qaumin tadallau bi falatin minal ardi fa ajjaju nara. Perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh
itu seperti perumpamaan orang yang sedang singgah di sebuah tempat tanah kosong. Orang Arab itu kalau ke tanah yang kosong biasanya berusaha menyalakan api di sana. Karena nyalanya api ini menjaga kan ya, menjaga dari suhu dingin, menjaga dari hewan-hewan. Maka mereka mau menyalakan api di tengah tanah yang kosong. Maka ada yang bawa ranting-ranting, ada yang bawa kayu-kayu kecil, dibawa, dikumpulkan. Diapakan? Dinyalakan jadi api unggun. Hatta andaju khubzan lahum, sampai apinya ini bisa dipakai untuk memasak atau membuat roti supaya bisa dimakan, dimatangkan. Maka kata Rasul, seperti itulah dosa-dosa yang dianggap remeh. Maksudnya apa berarti? Seperti kayu-kayu yang kecil tadi, ranting-ranting dikumpulkan sampai bisa bikin api unggun. Dosa-dosa kecil ini kalau numpuk banyak bisa jadi bahan bakar. Kalau bahan bakar api di dunia ringan, kalau bahan bakar api di akhirat gimana? Mata yu'khadz biha sahibuha yahlik. Kapanpun dia itu terus-menerus mengumpulkan dosa-dosa kecil tadi, lama-lama dia binasa, kebakar. Seperti orang ranting kecil. Hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Abi Dunya. Di sini Ibnu Abi Dunya mengumpulkan ucapan-ucapan yang agak tidak berurutan ya. Jadi nanti kita agak lompat-lompat temanya. Total ini di pembahasan taubat ada 37 ucapan. Masya Allah. Ini baru ucapan pertama tadi ya, hadis Rasul. Ucapan yang kedua di sini ucapan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inni la arju an takuna taubatul abdi min dzambihi nadamatuhu alaihi. Aku berharap tanda benarnya taubat seorang hamba dari dosanya adalah dia menyesali apa yang dia lakukan dengan hatinya. Alias Imam Ali menjelaskan hakikat dari tobat apa? Penyesalan. Berarti orang yang bertaubat gak ada penyesalan, bukan taubat. Kata Imam Ali, aku harap tanda tobatnya orang itu ya penyesalannya itu tadi. Karena kalau tobat gak ada penyesalan, gak ada maknanya tobatnya. Cuman ngomong astaghfirullah, 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 tapi gak pernah nyesali dosa yang dulu dia lakukan, gak pernah. Maka ini taubat luarnya doang. Kita lihat ucapan yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ucapan para sahabat lagi ya. Pokoknya kalau disebut radhiyallahu anhu biasanya berarti sahabat. Kalau rahimahullah biasanya di sini tabi'in gitu ya. Beliau mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi aslil jabalin yakhafu ay yaqa'a alaihi. Seorang mukmin itu kalau melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang berada di kaki gunung. Melihat gunung ini jangan-jangan longsor jatuh ke arah dia. Dia melihat dosanya seperti gunung besar yang suatu saat bisa menimpa dia, jatuh. Sedangkan seorang pendosa al-fajir, kalau kita telusuri juga ada ucapan ulama juga, munafik. Orang yang munafik atau orang yang pendosa besar, mereka melihat dosa-dosanya mathalu dzubab, seperti lalat hinggap di hidungnya terus dikebas gini, nggak peduli. Orang kalau mukmin walaupun dosa kecil dia ngelihatnya seperti gunung besar di depan matanya yang mau jatuh menimpa dia. Tapi kalau orang yang pendosa besar, biasa maksiat, munafik, orang seperti ini dosa sebesar apapun dianggap seperti lalat mencelok di hidungnya, diginikan apa cuma meremehkan dosa. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Pindah ucapan. Keempat, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masya Allah, ini majelis diberkahi sekali karena berkali-kali disebut nama Rasul. Di saat orang-orang sekarang sibuk ngobrol tentang dunia, Allah pilih Anda untuk hadir di sini tidak membincangkan dunia. Allah pilih Anda dibanding orang lain. Saat orang lain lagi sibuk lalai dengan urusan dunia, seolah-olah mau dibawa mati semua dunia itu, Anda dipilih sama Allah hadir di majelis yang tidak disebut dunia kecuali dengan hina. Majelis yang tidak disebut dunia kecuali dengan hina. Di majelis ini, majelis ilmu, Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hambanya dibandingkan seorang lelaki fi ardin dawiyatin mahlakah. Orang ini berada di padang yang luas dan bisa membinasakan orang. Kita agak enggak relate dengan agak enggak nyambung dengan padang pasir karena di Indonesia enggak ada padang pasir. Di Arab, antum kalau atau lagi naik pesawat lihat di Arab itu, kalau udah padang pasir belas Pak, enggak ada apa-apa Pak. Full padang pasir. Andai kata orang ditinggal di situ mati wes. Enggak ada apa-apa, air enggak ada, makanan enggak ada. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih bahagia terhadap taubatnya seorang hamba dibanding seorang lelaki yang terlantar di tengah padang pasir yang luas, yang kalau orang ditinggal di situ mati. Apa yang padang pasir, dia bersama hewan tunggangannya, di situ ada makanannya, di situ ada minumannya. Lagi perjalanan, terus dia namanya lagi perjalanan ya, istirahat sebentar, tidur, bangun-bangun dari tidurnya hilang, untanya hilang, sama makanannya sama minumannya. Aduh, gimana kalau kita pusing Pak, full semuanya pasir semua, nggak ada apa-apa. Akhirnya dia apa yang dilakukan? Dia cari mana untanya, dicari untanya ke sana ke sini, nggak ketemu, sudah capek keliling, kehausan, nggak ada air minum. Akhirnya apa yang dilakukan? Wes, daripada meninggal kecapean, mending meninggal dengan tenang, kata dia. Apa yang dia lakukan? Balik ke tempatnya asal tadi, terus dia rebahan sendekap, meletakkan apa ini istilahnya, di atas gini, siap-siap apa ini berarti? Siap-siap mati Pak. Wes sudah, tak pasrah aja, katanya gitu. Daripada saya mati capek-capek kan, sama-sama mati katanya, mending saya matinya nyantai gini, katanya orangnya. Fastaiqadha, tidur lagi dia, ketidur, kebangun set, tiba-tiba untanya balik lagi, sama makanannya lengkap, sama minumannya lengkap Pak. Gimana dia? Senang luar biasa kan? Kata Rasul, Allah lebih senang, lebih tinggi kesenangannya dibandingkan orang ini kalau melihat ada hambanya yang kembali kepadanya. Seperti orang ini melihat untanya balik, Allah lebih senang daripada itu melihat hambanya kembali ke jalan Allah setelah bergelimang di dalam maksiat dan dosa. Ini hadis riwayat Muslim. Izin minum bentar. Bismillah. Kita lagi tentang pertaubatan. Dalam hadis riwayat Muslim juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-kisah di kejadian masa para sahabat dulu, ada seorang sahabat yang terkagum dengan seorang wanita, suka
Akhirnya kebablas Pak, karena suka diambung Pak, dicium wanita ini. Jangan dilakukan ya. Beliau karena suka sama wanita ini dicium. Akhirnya lapor kepada Nabi. Wahai Rasulullah, lapor. Saya celaka ini. Pokoknya lapor wes ini dosa, waduh bermasalah. Dan dihapus dosa ini, supaya dosa ini dihapus sama Allah. Ternyata beberapa waktu setelah itu turunlah ayat Al-Quran, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Surat Hud ayat 114. Lakukanlah sholat di dua ujung siang. Dua ujung siang ini kapan? Dua ujung siang kapan ini? Pagi subuh sama zuhur asar yang dimaksud. Wa zulafan minan lail, sebagian malam, apa itu? Maghrib dan isya. Lalu Allah sebutkan sesungguhnya kebaikan memergikan, mengusir keburukan, menghapus kebaikan amal soleh, menghapus dosa. Kata Allah begitu. Dzalika dzikra lidzakirin, ini adalah peringatan untuk orang yang mau mengingat. Berarti maknanya apa di sini? Cukup lakukan amal soleh akan menghapus dosamu. Kenapa ditambah apa? Sholat 5 waktu tadi. Sholat 5 waktu satu sama lain ini akan saling menghapuskan dosa di antara keduanya. Maka kemudian ini kata Rasulullah, enggak. Tetapi ini untuk siapapun yang melakukan dosa dari umatku. Dosa tadi. Cukup berarti apa konsepnya? Amal soleh menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang terkenal, mungkin dibaca biasanya sama khutbah Jumat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Terus apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Amal yang baik, karena amal yang baik pasti akan menghapuskan amal yang buruk. Pahala akan menghapuskan dosa. Ini konsepnya ya. Berarti pertaubatan salah satunya. Tadi ada tentang penyesalan. Tadi ada juga tentang apa ini? Melakukan amal soleh. Diperbanyak. Saat saya dulu pernah melakukan, udah dulu itu sudah dulu. Disesali dan fokus membangun amal solehmu di waktu sekarang ini. Yang dulu sudah dulu disesali. Kita lihat juga ini hadis riwayat Muslim, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan, tapi juga ada di versi Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala surat Yasin ayat 65. Nanti kita sebut ayatnya ya. Surat Yasin ayat 65. Saat itu kata Anas bin Malik, kami sedang berada di sisi Nabi SAW. Lagi bersama Nabi. Tiba-tiba Nabi tertawa sampai gigi gerahamnya ini kelihatan. Nah, coba jenengan kalau ketawa Pak, sampai saya sini kelihatan ya. Nah ini gigi geraham. Berarti ketawanya lebar ya, lebar. Bukan sekedar ketawa senyum, enggak. Ketawa sampai lebar sampai gigi belakang kelihatan. Maka
Beliau bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mimma dhahiktu? Kalian tahu nggak kenapa aku ketawa? Kata para sahabat, kenapa wahai Rasulullah engkau tertawa? Kata Rasulullah, ini karena Allah tertawa. Allah tertawa. Tertawa kenapa? Karena kejadian Allah mendebat hambanya. Nanti, ini menunjukkan Allah tidak terikat dengan waktu. Menyebutkan sesuatu yang terjadi tapi belum terjadi. Nanti masih, di hari kiamat. Karena Allah yang menciptakan waktu. Maka Allah tertawa gara-gara Allah mendebat seorang hamba di hari kiamat. Hamba ini bilang, ya Rabb, alam tujirni minadz-zulm. Wahai Tuhan, bukankah engkau berjanji untuk tidak menzalimi hambanya? Engkau pasti enggak zalim, pasti engkau adil, betul? Kata Allah, benar. Benar wahai hambaku. Maka si hamba ini berkata, kalau begitu, aku tidak ingin ada saksi selain diriku sendiri. Aku nggak mau ada manusia lain yang mau bersaksi atas dosa-dosaku. Nggak mau. Ngerti ya? Kan kalau di pengadilan yang lain mungkin saling tuntut. Ini sama istrinya, ini sama suaminya saling tuntut di pengadilan Allah. Ini nuntut temennya, ini ada persaksian dari selain dirinya. Dia minta request, Pak, permintaan. Saya nggak mau ada saksi lain kecuali diriku sendiri saja yang jadi saksi. Maka kata Allah, oke, siap. Gitu ya istilahnya bahasa ini ya. Bukan, tentu nggak bilang oke ya. Maksudnya iya, gitu. Ini bahasanya anak muda. Cukuplah dirimu hari ini sebagai saksi. Dan para malaikat pencatat amal juga akan menjadi saksi. Maka kemudian dikunci mulutnya. Ya? Dikunci mulutnya, udah nggak bisa ngomong dia. Diem. Diperintahkan anggota-anggota tubuhnya untuk berbicara. Bicaralah. Maka berbicara tubuhnya. Tangannya cerita dosa gini, kakinya cerita dosa gini, perutnya cerita dosa gini. Cerita semua anggota tubuhnya ya. Akhirnya setelah selesai dilaporkan semua dosanya dari anggota tubuhnya, dibuka mulutnya lagi, bisa ngomong. Pas bisa ngomong langsung, bu'dan lakunna wasuhqan. Celaka kalian, jauh-jauh kalian ini gitu. Kesel dia. Aku dari tadi mau ngomong nggak bisa kan? Kalian malah melaporkan diriku. Padahal aku itu berusaha mendebat membela kalian. Aku tuh membela kalian, mau bohong maksudnya. Tapi kalian malah jujur-jujuran, malah melawan aku. Maka kemudian Allah tertawa. Akhirnya kemudian saat Rasulullah mendengar ini, Rasulullah juga ikut tertawa. Alias orang ini aneh. Dia pertamanya minta nggak boleh ada saksi, ternyata saksinya dari dirinya. Itulah maksud surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara apa? Tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki mereka bersaksi. Dulu di dunia dipakai kemana? Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka dulu lakukan. Kita juga lihat di sini beliau mendatangkan ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku tahu di dalam Al-Quran ada 2 ayat. Kalau seorang hamba saat melakukan sebuah dosa, dia membacanya, lalu dia beristighfar minta ampun pada Allah, pasti dia akan diampuni dosanya. Murid-muridnya tanya, apa 2 ayat itu? Abdullah bin Mas'ud sebagai guru nggak ngasih bocoran, cari sendiri, disuruh cari sendiri, tidak dijawab sama Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya apa yang dilakukan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud? Akhirnya kami pun membuka mushaf, kami baca di surat Al-Baqarah, dibaca satu persatu, Pak. Nggak ketemu di Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah baca surat An-Nisa, Ali Imran saja, tapi di sini disebut surat An-Nisa. Akhirnya di surat An-Nisa ketemu sebuah ayat. Mungkin ini yang dimaksud Ibnu Mas'ud.
may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Surat An-Nisa ayat 110, maaf ya. Surat An-Nisa ayat 110. Barang siapa melakukan keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Allah sebut dia menzalimi dirinya sendiri. Tsumma yastaghfirillah, lalu dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafuran rahima. Pasti dia akan mendapati Allah mengampuni. Pasti loh ini ya, pasti. Karena lafadznya di sini kalau di dalam ilmu bahasa Arab pakai lafadz. Lafadznya dipenuhi, jawabannya ada. Barang siapa makan pasti kenyang. Betul ya? Barang siapa malas pasti gagal. Betul ya? Ini jawabannya. Barang siapa minta ampun sama Allah, sudah melakukan dosa, lalu dia minta ampun, pasti Allah ampuni, pasti. Lah, ketemu satu. Kata muridnya, catat satu ini, catat. Cari lagi, buka surat Ali Imran, ketemu sebuah ayat, surat Ali Imran ayat 135. Ini ayat khusus tentang taubat, Pak. 135 sama yang sebelumnya. Ini ayat tentang taubat. Walladzina idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, pas setelah melakukan dosa ingat Allah. Bukan sebelumnya lah Pak ya. Ini dipahami dulu nih. Bukan sebelumnya berdosa lah ya. Sudah lakukan dosa, sudah selesai, terjadi dosanya, terus ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun sama Allah. Kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus melakukan dosa ini. Wahum ya'lamun, mereka tahu Allah pasti menerima taubat orang yang benar-benar bertaubat. Akhirnya dilaporkan ke Ibnu Mas'ud, ditutup mushafnya. Benar enggak Ibnu Mas'ud? Dua ayat ini yang dimaksud. Kata Ibnu Mas'ud, betul, dua ayat ini. Maksudnya apa? Di sini Ibnu Mas'ud suruh baca. Pas kamu lagi melakukan dosa, bacaan dua ayat ini. Lalu kamu istighfar. Karena di dalam dua ayat ini Allah janji pasti akan mengampuni dosa kita, pasti. Kalau Anda salah sama orang, Mbak, untuk butuh dimaafkan kira-kira butuh berapa lama? Lama ya? Ya kalau syukur-syukur mungkin dia akan bilang, tak maafkan sekarang, tapi nggak akan saya lupakan selamanya. Oh no. Manusia maafkan iya, lupakan tidak, kan gitu. Kalau manusia kayak gitu. Kalau Allah, sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, Allah ampuni. Kalau manusia, sulit sekali, luar biasa. Jangan coba-coba menzalimi manusia karena berat. Di hari kiamat pertanggungjawabannya. Di sini juga Ibnu Abi Dunya rahimahullah menyebutkan hal yang lain. Ini disebutkan juga di Al-Quran ya. Ini kita akan main hitung-hitungan atau ya pakai kalkulator ini ya. Kira-kira main kalkulator tapi gampang hitung-hitungannya. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanah, barang siapa punya niat berbuat baik, baru niat Pak ya, baru niat. Falam ya'malha, enggak jadi. Cuma aku niat nanti malam sholat malam. Malam udah alarm bangun dimatikan ya. Bangun alarm lagi bangun dimatikan lagi, terus kayak gitu. Ujung-ujung enggak jadi sholat malam. Besoknya kayak gitu lagi, besoknya kayak gitu lagi. Tapi sudah niat sholat malam. Kutibat lahu hasanah, kata Rasul, walaupun enggak dilakukan, dia dapat 1 pahala. Padahal 0, ya Pak ya. Padahal 0, tapi dianggap 1 pahala. Agak nyetrum ya Pak. Ya, iya, fa in amilaha kutibat lahu asyran. Tapi kalau dia melakukan niatnya tadi terus dilakukan beneran, dicatat berapa? Asyran, 10. 1 dikali 10. Ini kalau hitung-hitungan 10 kali lipat ini biar Anda terbayang, pergi ya ke supermarket, beli beras, pas kata kasirnya, maaf
harga beras naik 10 kali lipat, gimana? Hah? Jadi beli Pak? Tak jadi. Berasnya 70.000 naik 10 kali lipat 700.000, buyar ini. Allah melipat gandakan 10 kali lipat Pak. Tapi enggak cuma 10, kata Nabi, ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ada yang sampai 700 kali lipat. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, permisalan itu ya, yang seperti tangkai ini, tangkainya kemudian masing-masing ada sekian, dikalikan jadi 700. Dikalikan jadi 700 kali lipat. Ya itu lebih parah lagi ya Pak ya. Pak, berapa harga beras? Maaf, harganya naik 700 kali lipat. Itu sudah kayaknya bubar pemerintahnya, itu sudah ya, demo di mana-mana sampai hancur itu kalau sampai naik 700 kali lipat. Tapi kalau itu Allah, hitungannya sangat mudah bagi Allah, dikali lipatkan. Dan kata Rasul, ila ad'afin kathirah, bahkan bisa lebih, pelipat gandaannya lebih dari 700. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Apa amalan yang dia itu pahalanya sampai nggak bisa dihitung? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sabar dibalas dengan tanpa hitung-hitungan. Balasannya sesuai dengan kadar kesabarannya. Atau di bahasa yang lain, puasa khusus ya, Allah siapkan puasa ada pahala apa? Pahala saat bertemu dengan Allah. As-saumuli, kata Allah, puasa itu milikku. Kalau yang lain-lain, sholat jemaah 27 derajat, ya kan ya, 27 kali lipat. Puasa enggak ada gitunya Pak. Puasa khusus nanti dikasih sama Allah. Karena puasa itu hakikatnya adalah sabar. Nyambung antara hadis tentang puasa dengan ayat tentang sabar. Dibalas dengan tanpa hitung-hitungan. Oke lah, kita pakai hitungan paling kecilnya. Tadi berapa hitungan paling kecil? Pahala 1 kali lipat ya. Kalau nggak dilakukan dapat 1. Kalau dilakukan dapat 10. Pakai hitungan paling rendah ya, 10. Rasul melanjutkan, ini dicatat dulu nih 10 gitu ya. Rasul melanjutkan, barang siapa yang berniat buruk, mikir sudah niat mau melakukan suatu dosa, disiapkan udah, lalu dia nggak jadi melakukan, entah apa alasannya. Kalau yang benar ya karena Allah, maka dicatat bagi dia 1 pahala. Dosa yang diniatkan tadi nggak dianggap. Udah niat mau melakukan, gak jadi, dapat 1 pahala. Tapi kalau dia melakukan dicatat berapa? Kutibat lahu sayyi'atun wahidah. Dicatat berapa ini? 1 dosa. Au, kata Rasul, au yamhahallah, atau Allah hapus. Enggak dicatat 1, dicatat 0. Tergantung Allah maunya apa. Coba dibandingkan Pak, kalau 1 pahala berapa tadi? 10 ya. Kalau dosa berapa tadi? Dicatat 1 banding 10. Maka kata para ulama, barang siapa yang 1/10-nya mengalahkan amalan yang 1, dia sangat rugi, parah. Soalnya 1 pahala sudah sebanding dengan 1/10 dosa. Atau istilahnya 1 lakukan pahala dapat 10, pahala lagi 10 lagi, ya kan ya. Tapi kalau dosa berapa? 1 banding 10, jauh sekali. Satunya 100%, satunya 10%, sangat jauh. Kalau orang yang 10%-nya ngalahkan yang 100%, dia halik, kata Rasulullah SAW, wala yahliku 'ala Allahi illa halik. Tidaklah dia menjadi binasa di hadapan Allah kecuali memang benar-benar cek parahe orang ini. Binasa, benar-benar binasa. Terlalu parah. Masa yang 10% mengalahkan yang 100%? Ya, hadisnya tadi makanya saya suruh hitung-hitungan nih. Kalau diganti uang kayaknya nyantol ini ya. Ganti uang hitung-hitungannya. Baik. Ada seorang ahli ibadah berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, la takun mimman yarjul akhirata bighairi amal." Jangan kamu termasuk dari orang yang berharap masuk surga tapi nggak ngapa-ngapain, nggak punya modal, nggak nyiapkan amal, cuman ngarep insya Allah masuk surga, tapi amalnya nggak ada, nggak nyiapkan amal. Ini orang gimana ini? Seperti ini nih, aneh. Kayak mau beli
Saya pengen beli mobil, tapi nggak pernah nabung, nggak pernah nyiapkan uang. Ya nggak beli-beli, Pak. Kamu mau beli surga loh. Ini kamu mau beli surga. Apa yang kamu siapkan bayarannya ini untuk beli surga? Wa yu'akhiru taubata bitudil amal. Jangan kamu termasuk orang yang menunda-nunda taubat karena angan-angannya panjang. Oh, usiaku umur 20, suwi. Masih lama. Oh, umurku masih 30, masih lama. Oh, umurku masih 40, oh masih lama. Nantilah tak taubat pas umur 60, mepet-mepet mau meninggal gitu kan. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ada 4 jenis dosa. 2 dosa diampuni, 2 dosa tidak diampuni. Apa kata beliau? Dosa yang diampuni, yang pertama, dosa yang tidak sengaja. Nggak sengaja. Entah karena nggak tahu, entah yang lain, pokoknya tidak ada kesengajaan, tidak bermaksud menantang. Maka yang ini Allah ampuni. Apa dalilnya? Surat Al-Ahzab ayat 5, atau doa yang sering kita baca ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena yang kami lupa atau yang kami lakukan tidak sengaja. Itu artinya. Mungkin baru tahu artinya. Ini arti yang sebenarnya ya. Ya Allah, ini penting Pak, doa ini dipahami maknanya. Jangan cuma dibaca aja ya. Dipahami benar-benar maknanya. Karena Allah tidak menerima doa seseorang yang hatinya lalai. Cuman baca tapi hatinya nggak minta. Ini nggak diterima doanya. Harus benar-benar minta dari hati. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Di surat Al-Ahzab Allah sebut laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih. Kamu nggak berdosa kalau kamu nggak sengaja. Istilahnya gitu ya. Jenis dosa yang kedua adalah dosa yang diampuni masih dosa yang dibarengi sama taubat. Dalilnya tadi surat Ali Imran 135 tadi ya. Kita sebutkan orang yang sudah melakukan dosa terus ingat Allah, terus dia minta ampun, Allah terima taubatnya, diampuni. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun. Bahkan kalau dalam riwayat Tirmidzi diterima malam yugharghir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, taubatnya diterima. Bahkan Imam Nawawi menyebut walaupun dia melakukan dosanya 100 kali, dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, diterima sama Allah. Walaupun sampai 100 kali. Yang penting tepak-tepakannya ini ya Pak ya. Jangan sampai meninggalnya pas dosanya ini bukan tobatnya. Dosa tobat ya kalau pas kena pas tobatnya. Pas enggak tepak gimana? Kata Abdullah bin Mas'ud, ada 2 dosa yang tidak diampuni. Lanjutannya tadi ya. 1, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang terus-menerus dilakukan, israr. Dilakukan. Sudah tahu itu dosa, tetap dilakukan. Kalau yang tadi yang diampuni, walaupun dia tahu itu dosa, tetap dia langgar, cuman dia setelah itu minta ampun, diampuni. Jadi saya ulangi lagi dari pertama ya. Dosa yang diampuni, dia nggak tahu kalau itu dosa, diampuni. Yang kedua, dia tahu itu dosa, dilakukan, terus dia tobat, sadar. Oke ya. Yang ketiga, dia tahu itu dosa, tapi nggak tobat, terus lanjut lagi. Ini yang seperti ini, kalau dia tidak bertaubat sama sekali sampai akhir hayatnya, tidak diampuni. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang keempat, ini yang paling berbahaya. Bukan sekedar terus-menerus berdosa, tapi dia zuyyina lahu su'u amalih, kata Allah gitu ya. Dihiasi dosanya seolah-olah benar. Entah itu hal yang menyimpang, entah itu maksiat, ya kan ya? Apapun itu yang dia itu dosa, tapi dibungkus seolah-olah bagus. Sehingga dia meyakini, oh ini benar. Atau dia itu sampai, apa istilahnya ya? Kalau di bahasa lainnya, menghalalkan yang haram. Sudah bukan sekedar melakukan yang haram lagi, bahkan yang haram dibilang halal. Ini yang paling parah, maka ini termasuk
dosa yang tidak bisa diampuni karena termasuk kategori kufur, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kata beliau, fa inna hadhihi allati yahliku fiha ammatu man yahliku min hadhil ummah. Ini yang membinasakan umat ini. Baik, selanjutnya An-Nahdi rahimahullah mengatakan tidak ada di Al-Quran ayat yang lebih memberikan harapan. Maksudnya ayat yang paling ngasih harapan itu adalah ayat ini. Nggak ada ayat lain yang lebih dibanding ayat ini dari semua Al-Quran. Ayat ini ada di surat At-Taubah ayat 102. Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Allah sebutkan suatu golongan. Golongan ini mengakui dosanya, diakui. Mereka mencampur dengan dosa. Ya, maksiat juga iya. Sholat terus, maksiat jalan, disingkat STMJ. Sholat terus, maksiat jalan, campur Pak. Amal soleh iya, maksiat juga iya, campur. Tapi apa? Mereka punya keunggulan. I'tarafu bidzunubihim. Mereka mengakui dosa mereka kepada Allah. Ngaku, taubat, menyesali, mengakui aku berdosa. Ini ngakui berat Pak. Gambaran sederhananya, dosa sama orang manusia ini ya, sulit banget mau ngakui dosa itu. Tetap ngeyel merasa dirinya benar. Masih ada kayak gitu? Mesti ada. Betul ya Pak ya? Engkel-engkelan. Tetapi yang benar, yang i'tarafu bidzunubihim, dia ngakui depan Allah, ya Allah saya salah. Harus menunjukkan penghinaan Pak. Kalau Anda masih taubatnya masih bersikap sombong, ini tidak sulit ini diterima. Sampai Rasulullah menjelaskan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada apa? Mithqalu habbati khardalin min kibr. Seukuran biji sawi kesombongan. Gak boleh ada. Termasuk orang yang gak mau ngakui dosa, gak mau ngakui dosanya, gak mau ngeyel terus merasa benar. Ini yang berbahaya. Kalau disebut dalam ayat ini apa? Asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah ampuni dosa mereka. Padahal disebut apa? Amal soleh iya, maksiat iya. Tapi Allah janjikan, moga-moga Allah ampuni. Paling parahnya kita Pak, semoga masih masuk di sini. Makanya disebut ini ayat paling memberi harapan. Karena orang-orang kebanyakan umat Islam yang seperti ini. Betul. Kebanyakan umat Islam yang seperti ini, yang mencampur antara amal soleh dengan maksiat. Siapa dari kita yang nggak melakukan ini? Kemudian ini seperti yang saya bilang ya, ini topiknya itu agak lompat-lompat, tapi semuanya tentang taubat ya. Mau bahas ini, tapi semuanya tentang pertaubatan. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas, berarti tabi'in ya. Beliau dikenal dalam ilmu tafsir. Beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala. Dari tadi ayat-ayat Quran terus nih. Nanti penting untuk dicatati tadi ayat-ayatnya ya, supaya ngaji Quran benar-benar ngaji, bukan baca. Ini beda ya Pak ya. Baca Quran dengan ngaji Quran, benar ngaji. Yatadaros, kalau di dalam bahasanya hadis itu ya, yatadarosuna fima bainahum, saling mempelajari Al-Quran, bukan sekedar baca. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah, bagi orang yang takut kepada posisi Tuhannya, takut kepada makom Tuhannya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Para ahli tafsir memperselisihkan tentang makna 2 surga. Ada yang mengartikan surga Naim dan surga Aden. Ada yang mengartikan 1 surga karena dia takut, 1 surga karena dia meninggalkan syahwat. Macam-macam. 2 surga Pak, bukan 1 surga yang dikasih, 2 surga. Maka kemudian Mujahid menjelaskan yang dimaksud dengan orang yang mendapat fadilah keutamaan ini, orang yang pengen berdosa, udah mau siap nih melakukan dosa ini, udah ancang-ancang mau berdosa, fayatadakkar maqama rabbih, moro-moro ingat Allah, tiba-tiba ingat Allah, takut sama kedudukannya Allah, maka dia nggak jadi melakukan dosa tadi. Ini yang khusus orang yang seperti ini.
Khusus orang yang seperti ini dapat 2 surga, kata Allah. Pas sudah mau melakukan dosa, Pak, sudah siap mau melakukan dosa, ingat Allah, nggak jadi melakukan dosa, dijanjikan 2 surga. 2 surga. 1 surga karena dia meninggalkan maksiat, 1 surga karena dia takut kepada Allah. 2. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang makna dosa besar. Kullu dzambin asarra alaihi al-'abdu kabir. Setiap dosa yang seorang hamba itu terus-menerus melakukannya, maka dia adalah dosa besar. Definisinya ada, Pak ya. Dosa besar adalah yang terus-menerus dilakukan. Walaisa bikabirin ma taba minhul 'abdu. Tetapi bukan dosa besar kalau dosa itu ditaubati. Maksudnya Ibnu Abbas apa? Ini definisi bukan definisi yang dikenal di ahli hukum. Di ahli hukum Islam, di ilmu fikih, definisi dosa besar adalah segala dosa yang memiliki konsekuensi hukum pidana di hukum Islam, pengadilan. Contohnya apa misalnya? Apa, Pak, contohnya dosa besar? Zina. Zina apa hukumannya? Dipidana. Ada yang cambuk, ada yang rajam, ya, macam-macam. Apapun dosa yang memiliki hukuman jelas, entah cambuk, entah hukuman mati, entah apa, itu semua dosa besar menurut ahli fikih, menurut ahli hukum. Tapi kata Ibnu Abbas beda ini pendapatnya di sini. Walaupun dosa itu besar luar biasa seperti zina, kalau dia tidak terus-menerus melakukannya, terus dia bertaubat, dia menjadi kecil. Tapi kalau dosa itu kelihatan nggak ada hukumnya, tapi terus dilakukan lagi, ini besar. Karena dia menumpuk dosanya sampai besar. Kata Abdullah bin Abbas. Sudah isya ya? Iya, sudah isya, Pak. Ini nanti dilanjut apa enggak? Langsung apa itu? Adzan dulu terus habis itu sholat. Oke, baik. Silakan. Enggak. Aman, nyetrum dikit apa. Kurangi darah tinggi. Apa darah tinggi? Oh. Kolesterol hilang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelasnya mana kelasnya? Habis. Ada, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Ya. Baik. Bismillah. Pertanyaan ya. Kalau mau ada pertanyaan ntar lagi saya sebutkan dulu satu ucapan yang nyambung dengan tadi. Ucapannya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah tentang kapan disebut sesuatu dosa itu dosa besar. Beliau menyebutkan biqadri ma yasghuru dzambu 'indaka ya'dhumu 'indallah. Berdasarkan ukuran dosa tadi kamu anggap kecil, maka itu menjadi besar di sisi Allah. Saya ulangi lagi ya. Ini agak mikir nih. Semakin kecil kamu anggap dosa itu, maka semakin besar dosa itu di sisi Allah. Maksudnya semakin kamu remehkan, itu di sisi Allah semakin menjadi besar. Tetapi sebaliknya, biqadri ma ya'dhumu 'indaka yasghuru 'indallah. Semakin kamu anggap dosa itu besar di matamu, maka dia menjadi semakin kecil di sisi Allah. Semakin kamu remehkan jadi dosa besar. Semakin kamu besar-besarkan dia, kamu jadi ingat tentang dosa itu, semakin dia pula jadi kecil di hadapan Allah. Ini kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Baik, insyaallah kita lanjutkan di yang perkataan-perkataan lain kita bahas di pertemuan akan datang. Kita barusan cuman dapat 19 ucapan ya. Masih ada 20 lagi untuk taubat ini. Tentang pertaubatan bisa disambung di waktu yang lain. Biasanya minta ada sesi tanya jawab. Nggih? Ada yang bertanya? Kalau enggak ada ya enggak usah. Siapa dulu ini? Oh enggak. Oh enggak Pak Slamet. Oh enggak. Oh enggak jenengan. Ya. Ini yang mendominasi dosa-dosa manusia ini apa dari hawa nafsu atau dari nafsu syaitanian? Karena biasanya kan Iya. Manusia ini. Iya. Dari mana maksudnya? Dari manusia sendiri apa dari setan? Dari hawa nafsu atau dari Iya, dua-duanya berpengaruh. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman dari ucapannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Aku tidak membersihkan diriku, tidak membersihkan jiwaku. Maksudnya, aku nggak bisa berlepas dari dosa ini. Maksudnya, aku tidak bisa katakan diriku berlepas dari dosa. Karena sesungguhnya jiwa manusia itu suka mengajak, la'ammaratun bisu, suka mengajak kepada dosa. Jiwa manusia memang seperti itu, suka mengajak kepada dosa. Kata Nabi Yusuf, memang bawaannya seperti itu. Berarti manusia secara jiwa di dalam ada pengen melakukan dosa. Setan juga bertugas meluruskan itu. Jadi dua-duanya berpengaruh. Bedanya satunya dari dalam, satunya dari luar. Gitu. dikeroyok berarti itu ya. Kenapa? Dikeroyok berarti. Iya, dikeroyok. Contoh paling sederhana kan pas Ramadan setannya udah dikerangkeng. Tapi sing judol sih akeh. Encen setane dirinya itu, setan manusia. Baik. Oh enggak, silakan. Monggo, Pak. Tanya. Lali. Mau enggak jadi ya lali, enggak apa. Poligami. Ibu-ibu ada pertanyaan, monggo. Kalau enggak ada, alhamdulillah, malah saya senang ya. Kalau enggak ada pertanyaan itu sudah lepas. Paham semua atau belum? Iya, alhamdulillah. Apa? Iya. Manusia inginnya kan bertobat, Iya. tapi kondisi situasi baik itu di jalan atau di rumah, kadang-kadang kita ingin tidak berbuat dosa, tapi ketika kita keluar, tiba-tiba ada wanita berpakaian bikini. Enggak dilihat emang katanya ada info 3 sekali tidak apa-apa. Katanya untuk menghindari itu gimana? Untuk menghindari melihat aurat wanita yang bertebaran di hari ini ya. Di mana-mana ini auratnya. Untuk menghindari ya jangan keluar rumah. Tidak kena, tidak lihat. Iya, betul. Jangan
bermudah-mudahan ke tempat-tempat yang di sana banyak mengumbar aurat. Contoh misalnya tempat wisata, cari waktu-waktu yang lebih aman. Jangan menyengaja wisata, apalagi ke kolam renang. Waduh, tambah tempatnya. Ayo pergi ke pulau sana itu, di pantai sana banyak, menyengaja diri ke sana, malah menjerumuskan diri, cuci mata pakai api neraka itu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi yang seperti itu Pak, dihindari semampunya. Kalau memang gak bisa Ustaz, memang kerjaan saya di situ, ya sudah, apa namanya, dilakukan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi jangan menjerumuskan diri sengaja ke sana, semangat. Contoh ini banyak yang seperti ini Pak, umroh plus Eropa misalnya gitu, ada kan? Lek Eropanya dulu terus umroh sih mending ya. Jalan-jalan ada dosa bersih di umroh. Lek wis bersih terus ke sana gimana? Ini mohon maaf kan banyak macam-macam ya. Ada umroh plus apa negara-negara mohon maaf non muslim. Yang di sana sudah kemaksiatan, wah macam-macam modelnya. Dari yang paling ringan sampai paling yang parah ada semuanya. Jadi jenengan dilakukan apa yang harus dilakukan dengan menjaga diri semampunya. Jangan menjerumuskan diri. Semoga terjawab ya Pak ya? Insyaallah terjawab baik, alhamdulillah. Ada lagi? Nggih Pak Rahmat. Ini saya akan menanyakan mengenai menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah, termasuk dalam kategori dosa yang tidak diampuni. Iya, kalau dia tidak bertaubat, maksudnya iya, itu kan ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, ini Dosa. Terus ada korelasi, ada hubungan antara dosa yang tidak disengaja. Ini banyak terjadi di masyarakat ketika ibadah yang tidak sesuai syariat. Nah, misalkan ibadah yang ibadah yang menjurus ke kesyirikan, tapi dibungkus dengan doa-doa Al-Fatihah atau Ustaz. Nah, misalkan menyembelih hewan terus mengubur kepalanya itu dibungkus dengan doa-doa seperti itu. Nah, mereka ada mungkin sebagian tidak tahu atau ini sudah tahu tapi masih diteruskan gitu. Iya. Yang dibahas barusan adalah tentang apakah orang yang tidak tahu ini mendapatkan uzur. Begitu kan ya? Pembahasan yang cukup panjang di kalangan para ulama. Terutama kalau orang ini asalnya memang muslim. Cuman dengan tersebarnya Al-Qur'an ada terjemahnya. Pengajaran agama di mana-mana zaman sekarang ya. Diajarkan ini syirik, tidak boleh gini-gini, sudah ada secara umum walaupun tidak spesifik pada amalan atau ritual tadi. Tentang misalnya ada ritual sedekah laut, ya nggak tahu kenapa kita sedekah ke laut gitu ya. Mending sedekah, iya kepada yang nelayannya kan daripada ke lautnya. Hal-hal seperti ini, ritual-ritual yang bahkan menjerumuskan diri ke dalam kesyirikan, memang tidak disebut secara spesifik. Di dalam Al-Quran disebut sedekah laut secara khusus, nggak ada. Tetapi secara umum banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang kesyirikan. Atau pelajaran-pelajaran agama, diajari apa enggak? Diajari lah. Kajian di mana-mana. Nah, yang seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, maka tidak ada uzur bagi orang itu. Dia sudah tegak hujjah bagi dia, tetapi dia melawan, maka nanti di hadapan Allah dia akan mempertanggungjawabkan dosa kekufuran tadi atau kesyirikan. Tapi beda ceritanya orang memang benar-benar nggak ada akses ke sana. Ini seperti kondisi orang yang tinggal di pedalaman, terpencil di tengah hutan, Pak. Lalu dia meninggal, gimana kondisinya, Pak? Nggak masuk Islam dia, Pak. Dia tinggal di tengah hutan. Nggak ada yang ngajarin dia Islam, nggak ada sama sekali.
Yang seperti ini masuk hukum ahlil fatrah, kata para ulama. Apa ahlil fatrah? Orang yang hidup di masa tidak ada nabi. Seperti orang tinggal di pedalaman tadi, nggak ada yang ngajarin dia. Perkaranya bagaimana? Diserahkan kepada Allah, bukan urusan kita. Menentukan dia surga apa neraka, bukan urusan kita. Diserahkan kepada Allah. Ini perbedaan antara dua kondisi yang terjadi di masyarakat. Ada yang diberi udzur karena kebodohannya, dan ada yang tidak diberi udzur. Dan ini pendapat yang paling pertengahan dibanding pendapat-pendapat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk kita tutup kajian kita malam hari ini, saya akan menyebutkan sebuah hadis yang bisa langsung dipraktekkan. Bahkan ini diceritakan seorang syekh. Syekh ini mendapati seorang pemuda. Dia, ini bukan cerita hadisnya tapi ya, ini syekh beneran yang hidup di zaman kita. Ada pemuda lapor kepada syekh, dia terjerumus dalam dosa yang rutin dia lakukan, yakni dosa melihat yang haram, pornografi. Setiap dia melakukan dosa ini, terus dia sulit untuk melepasnya, untuk bertaubat. Maka syekh tadi ngasih pesan unik. Apa pesannya? Menerapkan hadis berikut. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berdosa dengan suatu dosa, lalu kemudian dia ketika dia ingat dengan dosa ini, dia langsung melakukan sholat. Dia wudhu, dia sholat 2 rakaat, lalu dia memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan tadi, melainkan Allah pasti akan ampuni dia. Disebut dengan sholat apa ini? Sholat taubat. Sholat 2 rakaat ketika dia ingat dengan dosa yang dulu dia lakukan atau baru saja dia lakukan. Syekh ini memberi nasihat pada pemuda tadi, begini saja, kalau kamu terjerumus dalam dosa pornografi tadi, maka setelah itu kamu sholat 2 rakaat, sholat taubat. Selalu, tiap melakukan lagi, sholat lagi, tiap melakukan lagi, sholat lagi, dirutinkan. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, entah berapa bulan atau mungkin berapa tahun, pemuda tadi lapor lagi kepada syekh. Dia bilang, alhamdulillah ya syekh, Allah bimbing saya menjadi meninggalkan dosa itu. Bahkan saya sangat membencinya sekarang, gak suka sama sekali, karena rutin melakukan sholat taubat. Ini adalah amalan yang bagus untuk diamalkan saat orang terjerumus dalam dosa. Segera ingat Allah. Tadi hadisnya, ayat Qur'annya ya. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Langsung ingat Allah, langsung minta ampun. Sholat 2 rakaat. Apapun dosa yang dilakukan, sebesar apapun. Dan itu jadikan rahasia antara dirimu dengan Allah. Nanti ini pembahasan berikutnya ya, tentang masalah merahasiakan dosa. Insyaallah kita tutup kajian kita dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hari ini tidak terlalu malam ya. Biasa kemarin sampai hampir jam 8 itu. Alhamdulillah hari ini tidak terlalu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.